Silaturahmi kali ini kita akan bersama sosok inspiratif, Kak Risty Tagor. Dulu public figure, kini fokus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya berat, kecewa dengan manusia, rumah tangga beberapa kali kandas, hidup pernah terlalu bergantung pada dunia. Tapi semua itu ia lewati dan tinggalkan demi menjadi hamba yang lebih dekat dengan Sang Maha Cinta. Salat tobat, istighfar, husnuzon, dan amalan harian. Masya Allah, hidupnya kini dipenuhi ketenangan dan berkah. Cinta sejati itu bukan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertaubat dan hijrah, segala urusan dimudahkan. Hidup tenang bersama anak-anak, pekerjaan lancar, sampai dapat undangan berhaji langsung dari Kerajaan Arab Saudi dengan segudang keistimewaan yang Allah berikan. Alhamdulillah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Jadi hari ini tuh adalah hari yang spesial juga karena saya akan ngikutin kesehariannya Kak Risty selama 1 hari ini. Masya Allah. Nah kebetulan Kak Risty nih mau ngisi kajian di atas ya, udah dipanggil nih kayaknya dari tadi. Kayaknya di atas nih Ustazah Lulu udah mau selesai, kita naik yuk. Oke, kita langsung naik ke atas ya. Siap. Ya. Capeknya tadi di perjalanan hilang karena ketemu sama bunda-bunda di sini. Alhamdulillah, gimana kabarnya bunda-bunda? Pejuang Langit, aktivitas Kak Risty ini memang sangat padat. Ngisi kajian keliling Indonesia bukan untuk ceramah ya, tapi untuk berbagi cerita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada beliau, termasuk ajakan-ajakan kebaikan agar bisa berbuat amal soleh secara berjamaah. Masya Allah. Mbak Risty, Masya Allah, tadi Masya udah Allah. ngisi kajiannya luar biasa. Ternyata akan ada program umroh bareng sama Kak Risty lagi. Betul, jadi itu tuh doa sebenarnya. Jadi 2024 kan waktu itu aku berdoa sama Allah minta dikasih nikmat ibadah, Baik. dapat hadiah haji waktu itu. Terus Ya. pada saat haji itu nggak banyak waktu umrohnya karena kan memang undangan kerajaan cuma 12 hari. Baik. Jadi pada saat lagi perpisahan tawaf wada berdoa, ya Allah boleh ya saya kembali di bulan Oktober. Nggak taunya Allah mengabulkan, alhamdulillahnya atas izin Allah. Oktober aku kembali dan di Oktober itu pada saat umroh aku bilang, ya Allah boleh nggak tahun depan aku pengen Berangkat umroh lagi? bareng sama orang-orang yang aku sayang. Dan ternyata tiba-tiba ya gayung bersambut. Ada sahabat aku dan juga MSI setuju buat bikin umroh bareng sahabat di November nanti. Wah keren. Soalnya makanya apa ya? Ini suatu keajaiban juga nih, jalur langit nih kalau bisa Masya Allah, dibilang ya. pasti. 2024 dapat undangan langsung dari Kerajaan Saudi. Masya Allah, Masya Nah Allah. itu boleh dikit nggak di-spill ke penonton jalur langit nih? Kok bisa dapat undangan dari Kerajaan Saudi? Karena Ya. itu kan hanya orang-orang pilihan, Kak. Nggak Jadi- bisa sembarangan orang. Jadi kalau ngomongin soal haji kemarin pun aku nggak tahu kalau misalnya memang Allah tiba-tiba merencanakan gitu ya, mentakdirkan aku buat berangkat haji. Tapi memang aku berdoa bahwa ya Allah aku ingin boleh ya Allah kembalikan nikmat ibadah karena aku kepengen kan karena kegiatan sibuk kayak gini sholat tuh suka jadinya mundur pas waktunya azan nggak langsung sholat kegiatan dulu gitu. Kebiasaan kan. manusia kayak gitu ya. Betul, terus kalau di luar kota mau nggak mau kita ngambil privilege jadinya sholatnya di Jamaah, jamaah gitu iya, kan. iya, iya. Terus jangankan itu buat mengaji yang khusyuk dan berdoa aja kadang-kadang suka nggak punya waktunya kan karena padat agendanya. Allah bener-bener kasih aku undangan kerajaan itu. Tak terbayang Pejuang Langit, keistimewaan Allah berikan untuk Kak Risty begitu luar biasa. Undangan haji ini hanya untuk segelintir orang, dan dari Indonesia hanya 2 orang saja. Masya Allah. Beberapa keistimewaan yang beliau dapat, antara lain berkunjung ke pabrik pembuatan kiswah, masuk ke Zamzam Tower, dan melihat Masjidil Haram dan Ka'bah dari lantai atas. Bahkan, sholat tepat di bawah klok Zamzam Tower. Allahu Akbar, sangat indah sekali ya Pejuang Langit. Katanya tuh ada amalan khusus. Selama di sana Kak Risty rutin setiap hari ngamalin sholat taubat. Pasti. Kenapa tuh? Apa ya, karena kita di dunia ini kan kadang-kadang terutama di Jakarta berkegiatan kita suka sadar nggak sadar mungkin ada yang tersakiti atau ada yang terabaikan. Kadang-kadang nih misalnya kayak ngumpul kayak gini, kadang-kadang waktu aku nggak bisa ngasih semua senyum dan foto buat orang-orang ya kan. Iya, Itu kan iya, pasti benar. sebenarnya kalau ditanya kepengen, aku tuh selalu bilang jangan stopin aku buat teman-teman foto sama aku karena sesimpel itu mereka pengen happy. Baik. Gitu ya. Jadi memang tapi juga kadang-kadang harus diukur karena ada pindah tempat dan lain-lain gitu kan. Jadi ya pastilah ada hilaf yang kadang-kadang kita nggak sadar dan memang itu memang dari awal zaman aku pertama kali umroh dan haji dan kemarin undangan
aku tuh nggak berani ekspektasi apa-apa Kak. Cuman bisanya sholat tobat sama istighfar aja terus. Pejuang Langit, ternyata sholat tobat jadi amalan pokok yang nggak pernah Kak Aristi tinggalkan sejak awal berhijrah di tahun 2012. Banyaknya dosa masa lalu, disengaja atau tidak, selalu membayangi. Hati penuh gelisah dan rasa takutnya kepada Sang Pencipta terus menguat. Hingga ia sadar, tiada tempat kembali yang paling indah selain kepelukan Allah SWT. Kalau kata guru saya, sholat tobat memang dianjurkan sesegera mungkin bagi orang yang berbuat maksiat. Lalu memohon ampunan. Jika dilakukan, Allah pasti mengampuninya. Karena Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri untuk melakukan sholat 2 rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya." Baik, ini ngomong-ngomong tentang busana muslim nih. Ya. Nah, boleh diceritain nggak dulu kenapa bisa tergerak untuk pakai hijab? Akhirnya hijrahnya mulai dari berhijab ya. Qadarullah-nya hidayah pertama dari Allah tuh syuting sinetron pakai jilbab. Jadi adiknya Kak Dude Herlino. Iya. Oh, wah, pas banget nih. Iya, di dalam Mirhab Cinta. Terus langsung dapat peran ceritanya santriwati, adiknya Ustadz. Sementara akunya nggak ngerti tuh sama sekali tuh soal itu. Oh, di situ belum sama belajar. sekali. Bahkan kayak sholat itu aku tuh baru taunya Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Cuma 2 itu, belum bisa baca Quran juga. Dan di situ tuh mulai ada perasaan kayak kalau buka pakai jilbab, syuting, terus pas dibuka kayak kok aneh ya rasanya. Kan ternyata kalau udah berjilbab tuh kalau kita lepas kerudung tuh rasanya kayak aneh banget gitu, kayak nggak nyaman. Nah di situ tuh aku pertama dikasih rasa sama Allah nggak nyaman kalau abis pulang syuting buka jilbab. Terus ternyata di situ juga orang-orang pada bilang jangan dibuka, udah bagus gitu aja gitu kan. Tapi aku kan memang bukan yang kata orang, jadi santai aja. Sampai tiba-tiba ada satu momen, ada skenario Kak. Ceritanya aku punya sahabat di kuliah itu nggak pakai jilbab. Terus aku nanya, kamu kapan pakai jilbab? Dia di skenarionya nih ya, dari Allah nih ya, jalur langitnya Allah. Jalur langit. Tiba-tiba di situ jawabannya gini, aku jilbabin hati aja dulu. Dan di situ jawaban aku adalah, kamu tahu nggak hijab itu artinya menutup. Kalau kamu menghijabi hati kamu, maka kamu menutup hati kamu dari Allah, kata dia. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan laki-laki untuk istri, anak, adik, perempuannya menutup auratnya agar bisa menjaga mereka. Gitu. Jadi aku kayak wah, ternyata itu tuh kayak apa ya, emang segitu deket sebenarnya Allah sama kita. Cuman kadang-kadang jadi bukan bilang nunggu hidayah, tapi kitanya nggak peka aja kali Kak. Betul. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah tanpa batas. Tak kenal waktu, tak kenal tempat. Tinggal kitanya mau menangkap sinyal dari Allah atau tidak. Allahu Akbar. Aku izin lah buat nutup aurat. Tapi ternyata pada saat itu manajemen tidak mengizinkan. Karena dibilangnya artis tuh kertas putih. Kalau misalnya dapat perannya tomboy ya tomboy, kayak Soleha pakai jilbab. Menyesuaikan gitu kan. Apalagi pada saat itu kan aku pakaiannya santai banget. Tapi emang mungkin udah yakin aja. Aku bilang aku yakin Allah nanti buktiin bahwa rezeki Allah tuh nggak ketuker. Masya Allah pejuang langit, setelah berhijab, keran rezeki Kak Aristi bukan berkurang, tapi malah semakin deras. Sekarang beliau punya produk baju muslimah, menulis buku, sampai jadi penyanyi religi. Masya Allah. Dan yang luar biasa, di tengah kesibukannya, dengan rezeki yang Allah berikan, Kak Aristi tetap aktif dalam kegiatan sosial. Antara lain, berbagi bantuan untuk kaum duafa, turun langsung di berbagai program bencana, juga terlibat dalam banyak komunitas dan platform amal. Nah, setelah berhijab nih, ada nggak sih kayak mulai memfilter pekerjaan-pekerjaan yang masuk ke Kak Aristi? Jadi yang pasti ya kalau buat tawaran yang nggak pakai jilbab udah pasti enggak gitu kan ya. Terus mungkin adegan-adegan yang misalnya terlalu dekat dengan laki-laki juga mungkin aku nggak bisa ambil gitu kan. Dan memang itu kan sebuah komitmen. Aku tuh setiap ada tawaran nggak taruh di hati Kak. Karena kalau kita ekspektasikan pasti kita kecewa ya. Kadang-kadang misalnya kayak ada tawaran nih, ayo screen test misalnya film gitu. Terus kita ngarep banget nanti kecewa. Jadi kalau aku nggak kayak gitu, jadi kayak ya udah tugas aku ikhtiar aja. Aku nggak taruh di hati. Ya biasanya Allah kasih bonusnya. Pejuang langit, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keberkahan itu nyata, dan Kak Aristi sudah merasakannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman bahwa siapapun yang berhijrah dalam kebaikan, maka rezekinya akan diluaskan, diberkahi. Allahu Akbar. Allah berfirman,
Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillah pejuang langit, sekarang Kak Risti bakal cerita gimana rasanya mendapatkan keberkahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua keinginan beliau terkabul. Kerjaan semakin banyak, dipanggil berkali-kali ke Baitullah, anak-anaknya sehat walafiat, hidupnya jauh lebih tenang. Dan ternyata pejuang langit, satu kebiasaan Kak Risti yang gak banyak orang tahu. Ternyata beliau orang yang suka bersedekah, sering berbagi dengan anak yatim, sampai borong dagangan orang kecil. Makanya gak heran ya pejuang langit, kalau keberkahan mengalir terus ke Kak Risti. Allahu Akbar. Pejuang langit, pintu rezeki di dunia musik, Kak Risti gunakan sebagai sarana dakwah. Setiap lagunya bukan sekedar nyanyian biasa, tapi lagu yang mengingatkan dan membawa hati lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan katanya ini lagu religi terbarunya ya? Terbaru, judulnya Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Masya Allah, ya udah deh, saya udah nggak sabar pengen dengar. Yuk, silakan dimulai. Kau hadir di dunia sebagai sang insan di atas muka bumi, saling bersama untuk meraih berkahnya, dapatkan cintanya. Wih, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Wah, jadi memang ngelarisin dagangan pedagang ini memang udah sering, Kak Risti? Sering sih pastinya. Kalau aku memang sama komunitas tuh ada Jumat Berkah, Kak. Jadi kalau hari Jumat kita memang biasa suka siapin makanan atau borong makanan kayak gini. Kenapa? Karena sering banget ya ibu-ibu atau anak tuh nggak tahu perjuangan bapaknya di luar sana gimana. Baik. Dan ternyata pada saat kita bagiin tuh kerasa banget kalau nggak bagiin ke orang tuh happy-nya tuh dapet ya, Kak. Dan memang kan sebaik-baiknya kita memberi ya. Tangannya tuh di atas gitu. Tangan di atas. Nah pejuang langit, kali ini Kak Risti mau ngeborong dagangan salah satu tukang siomay dekat studio nyanyinya. Ia sengaja beli yang di pinggir jalan, biar sekalian bantu UMKM dan para pejuang nafkah keluarga. Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini jualan somai, masih banyak nggak? Banyak. Masih banyak. Kita borong aja gimana? Ini Baristi ya? Iya Bapak. Wah. Masya Allah. Berarti kayaknya Bapak sering nonton dulu sinetronnya nih. Bapak suka nonton sinetron ya Pak? Masya Allah. Bapak saya pesan borong semua deh Pak. Ada berapa kira-kira berapa porsi? Ya, yang paling 50 sebawah. Oke. Kita pesen ya, bisa Boleh. buat tim Siap. di sini sama buat tim aku di studio. Oke, Disiapin siap. ya Pak. Pejuang langit, Kak Risti pernah gagal dalam berumah tangga, mengalami titik terendah sampai merasakan hancurnya dunia. Namun sekarang semua berbalik. Kak Risti percaya, setiap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupannya pasti ada hikmah, dan itu yang terbaik untuk dirinya. Masya Allah. Pejuang langit, cara Kak Risti melihat pengalaman pahit hidupnya mengingatkan saya pada pelajaran guru ngaji yang mengajarkan husnuzon, berprasangka baik terhadap takdir Allah adalah cermin keimanan dan kepasrahan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semualah perjuangan hidup, habis itu segala macam ujiannya sampai akhirnya semua keberkahan yang didapat, Masya Allah sekali. Nah, terakhir nih, goals yang ingin dicapai sama Kak Risti nih. Kalau aku sih ngerasanya hidup aku kan belajar terus ya Kak. Ya. Jadi memang besok ada tantangan baru, ujian baru. Tapi kalau goals yang ditanya aku pengen apa, aku pengen banget bisa hatam Quran. Wah, Kenapa? Karena memang aku kan baru bisa ngaji itu di umur 30 tahun. Telat banget. Terus sekarang tuh yang jadi manajer itu tuh tadinya ustazah aku. baik. Dan aku ngebuktiin sama bunda-bunda di luar sana bahwa nggak usah malu kalau belum bisa ngaji. Yang malu tuh kalau nggak bisa ngajinya gitu. Jadi tetap terus belajar gitu ya. Aku ngebuktiin kemarin 3 bulan aku istiqomah ternyata bisa Kak. Dari Qiro 1 sampai Al-Quran. Tapi di usia kayak kita sekarang nih,
kalau nggak ngaji terus hilang. Betul, betul. Ya, betul. dia tiba-tiba menguap atau kebalik-balik tuh kayak apa ya, ta sama ya, ba ya. Iya, iya. Itu suka kebalik-balik tuh apa namanya? Sebelah sama na tuh kebalik. Jadi Iya. emang harus istiqomah terus. Dan aku memang jujur udah nggak iri sih ngeliat pencapaian manusia-manusia yang lain. Aku tuh iri banget ngeliat orang yang bisa hatam Quran, bisa hafiz Quran, Baik. terus sholat tepat waktu, terus sedekahnya brutal ya, ibaratnya Iya, dia iya, iya. bisa berbagi tuh kayak nggak pakai pikir-pikir, itu keren banget. Dan aku ngerasa dari semua orang-orang yang bisa aku contoh gitu ya, orang-orang muslim yang hebat dan sukses, ternyata memang sedekat itu dia sama Allah ya Kak. Kayak sholatnya nggak pernah tinggal, sedekahnya, terus sama orang tua, sama keluarga. Wah, Iya. jadi sebenarnya banyak banget orang-orang hebat di luar sana yang kisah inspiratifnya bisa kita ambil. Pejuang Langit, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Tidak ada kata terlambat dalam kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Karena sesuai firman-Nya, Allah sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Masya Allah, Pejuang Langit luar biasa. Kita doain Kak Risti bisa tercapai semua cita-citanya. Salah satunya amin. hatam Al-Quran ya. Amin. Ini ada tempat khusus nggak? Mau di Mekah atau di Indonesia Nggak gimana? ada sih, pengennya sih segeranya aja Kak. Gitu. Amin, Masya amin. Allah.